21 lansia di Kabupaten Balangan ikuti wisuda sekolah lansia. BLK Balangan gelar pelatihan berbasis kompetensi gandeng PT SIS dan PT Buma. FGD laporan akhir Bapperida Balangan matangkan master plan tahap 2 Kota Paringin. Peringati Hari Ibu, DP 3A P2KB PMD Balangan ajak generasi muda kenang perjuangan perempuan. FKDM Balangan gelar rakor perkuat deteksi dini permasalahan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nanda Yudiarti, berikut baterbangan selengkapnya. "21 lansia terdiri dari 19 wisudawati dan 2 wisudawan mengikuti wisuda Sekolah Lansia Nusa Bahagia yang berstatus sebagai Sekolah Lansia Tangguh Standar 1 di Kabupaten Balangan, Selasa 17 Desember 2024. 21 lansia terdiri dari 19 wisudawati dan 2 wisudawan mengikuti wisuda Sekolah Lansia Nusa Bahagia yang berstatus sebagai Sekolah Lansia Tangguh Standar 1 atau S1 di Kabupaten Balangan, Selasa 17 Desember 2024. Kegiatan ini menjadi momen istimewa karena merupakan wisuda perdana dari Sekolah Lansia Nusa Bahagia yang berlokasi di Desa Mangkayahu, Kecamatan Paringin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai menyampaikan harapannya agar manfaat dari program ini dapat dirasakan lebih luas. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Ardani mengatakan wisuda ini merupakan program dari BKKBN, khususnya Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia. Ia menerangkan para lansia tersebut mendapatkan pelajaran terkait kesehatan, kebersihan, dan rohani, yang diharapkan mampu menjadikan mereka untuk mandiri, sehat, dan produktif hingga berguna bagi lingkungan sekitarnya. Mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Herlina menjelaskan bahwa program sekolah lansia ini berlangsung sejak 27 Februari 2024 hingga Oktober 2024. Selama periode tersebut, para lansia mengikuti kegiatan belajar yang didukung oleh aplikasi Kolantang. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan melalui UPT Balai Latihan Kerja menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di Aula BLK Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 17 Desember 2024. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja atau DKUKMTK Kabupaten Balangan melalui UPT Balai Latihan Kerja atau BLK menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi di Aula BLK Desa Mampari, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 17 Desember 2024. Kegiatan ini didukung oleh dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Sabta Indra Sejati atau SIS dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau Buma. PLT Kepala DKUKMTK Kabupaten Balangan, Abdurrahman Arahimi menjelaskan bahwa pelatihan ini mencakup 3 bidang, yaitu servis sepeda motor injeksi, flat welder SMAW 3G up or PF, dan operator komputer. Ia menuturkan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta agar siap bersaing di pasar kerja dan mampu membuka lapangan kerja mandiri. Abdurrahman Arahimi juga berterima kasih kepada PT SIS dan PT Buma atas dukungan CSR yang membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Mewakili Bupati Balangan, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalu sangat menyebut baik dan mengapresiasi pelaksanaan pelatihan ini. Menurutnya pelatihan ini mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang masing-masing peserta, serta berharap peserta semakin berdaya saing di masa depan. Sementara itu, Kepala UPT BLK Balangan,
Abdul Muklis mengatakan pelatihan ini merupakan bentuk kontribusi dari PT SIS dan PT Buma kepada pemerintah. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan daya saing peserta dan mendorong lebih banyak perusahaan bergabung di tahun mendatang. Dengan ini program pelatihan yang kami laksanakan ini yang dinilai dana CSR ini sudah berjalan 2 tahun, mudah-mudahan harapan kedepannya tahun depan ada beberapa perusahaan lagi yang bisa bergabung dan memberikan kontribusinya dalam bentuk dana CSR yang diberikan ke pemerintah Kabupaten Balangan melalui Balai Latihan Kerja. M. Andre Maulana dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Penyusunan Master Plan Tata Kota Paringin tahap 2 kini memasuki laporan akhir. Fokus grup discussion terkait laporan akhir ini digelar di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Senin 23 Desember 2024. Penyusunan Master Plan Tata Kota Paringin tahap 2 kini memasuki laporan akhir. Fokus grup discussion atau FGD terkait laporan akhir ini digelar di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin 23 Desember 2024. Penyusunan master plan ini dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kabupaten Balangan, bekerja sama dengan Badan Kewirausahaan dan Kerjasama atau BKK Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus menyampaikan bahwa master plan tahap 2 ini diharapkan mampu mengembangkan Kota Paringin menjadi lebih baik dengan tetap mengacu pada pedoman pembangunan dari master plan tahap pertama. Kami sangat berharap karena master plan ini sudah master plan Paringin yang kedua dari yang pertama kemarin, dari master plan Paringin Kota yang pertama kita hanya tertinggal 1 item saja. Dan ini sudah dibiayai oleh pemerintah daerah di 4 tahun yang kemarin. Yang kedua, ini karena berjarak diperbolehkan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, kami juga sangat berharap ini ditaati oleh pemerintah daerah. Kami akan mentaati apa yang menjadi baik yang klaster inti maupun yang pengembangan ini akan tetap kita kerjakan. Meskipun kita tetap berintegrasi dengan kawan-kawan yang lain, sehingga barangkali apa yang menjadi harapan pemerintah daerah untuk mengembangkan Kota Paringin ini tetap bisa lebih baik lagi. Karena kami juga berpedoman pada master plan yang pertama, toh kita sudah bisa mencapai hampir 90%. Dan ini kita juga berharap meskipun 23 titik, kami juga sangat berharap ini bisa kita capai di 5 tahun yang akan datang di 90% juga. Nah, hanya saja hari ini kita melakukan diskusi FGD dalam rangka penyempurnaan ini. Agar perencanaan kita melalui yang dituangkan dalam master plan ini bisa lebih terarah lagi, bisa lebih terintegrasi lagi. Dan mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan. Karena kami tidak ingin dengan FGD ini kami sektoral. Kami semua ingin berharap agar sektoral ini lebur menjadi satu, menjadi master plan yang utuh untuk Kabupaten Balangan. Kepala Bapperida Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni mengatakan sebelum laporan akhir disusun, pihaknya telah beberapa kali mengadakan pertemuan hingga menghasilkan 23 titik yang direncanakan sebagai fokus pembangunan di Kabupaten Balangan. Kegiatan hari ini adalah rangkaian proses dari penyusunan master plan tata kota tahap 2. Karena sebelumnya kita sudah beberapa kali pertemuan, ekspos awal, ekspos tengah, dan ini ekspos akhir. Ekspos akhir ini juga bukan bagian dari akhir, tetapi masih memungkinkan untuk disesuaikan sesuai dengan masukan daripada auden tadi. Lalu tujuannya untuk apa? Tentu untuk melanjutkan master plan yang pertama tahap 1. Dan ini kita pengembangan kota tahap keduanya, di mana pengembangan itu prioritasnya adalah Paringin dan Paringin Selatan. Untuk realisasi kira-kira apa? Kalau realisasi ya kita mulai sejak tahun 2025 ada beberapa spot yang kita bisa kerjakan. Kita sudah ada dari tim ini sudah ada menghitung indikasi program sampai berapa tahun ya Pak? Sampai 10 tahun sudah ada tahapan itu. 2005 fokusnya apa sementara?
kita belum pastikan ya, tapi di antara itu tadi akan kita nilai yang mana yang paling mungkin, karena tentu ini adalah terkait dengan kesiapan lahan kan. Berarti ada poin perhatian Pak? Ya. Mungkin harapannya Pak dari kegiatan hari ini? Harapannya sesuai dengan amanat Pak Bupati, arahan Pak Bupati, kita ingin betul-betul merubah Balangan ini menjadi sebuah kota yang menjadi selain orang lewat juga tujuan menjadi orang singgah, dan itu juga dalam rangka menyambut keberadaan ibu kota negara itu sendiri. Sementara itu, anggota tim penyusun master plan Edi Basuki Kurniawan memaparkan pembangunan pada tahun pertama akan difokuskan pada kawasan inti Kota Paringin dengan prioritas pada jalur penyangga dan area sekitar Masjid Al-Akbar Balangan. Untuk tahun pertama, jadi kami menyusun berdasarkan prioritas penanganan dan kemungkinan ketersediaan sarana infrastruktur yang sudah ada. Kita tentu saja melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga kalau kita bisa menangani itu akan lebih cepat terrealisasi. Untuk kawasan, kami merekomendasikan untuk kawasan inti, jadi di sekitar pusat kota itu menjadi kawasan yang prioritas utamanya, kemudian jalur-jalur penyanggahnya, kemudian ada di sekitar Masjid Al-Akbar, itu juga menjadi prioritas yang kami usulkan untuk ditangani di tahun-tahun awal ini. Karena tadi ada beberapa evaluasi ya Pak ya. Apa mungkin di master plan ini kedepannya akan ada perbaikan-perbaikan terus? Oh, tentu saja. Jadi dari hasil dari seperti yang Pak Kaban tadi sampaikan, dari audien yang tadi ada dari PPKB, kemudian dari dinas-dinas itu memberi masukan, itu tentu saja akan menjadi perhatian kami. Terus ada rencana ke depan, ada pembangunan jalan lingkar barat, ini juga menjadi perhatian kami untuk penanganan agar konsep master plan ini terintegrasi. Jadi master plan ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia adalah bentuk detail dari aturan-aturan yang sudah ada. Jadi implementasinya akan bisa lebih jelas di kedepannya. Kami harapkan seperti itu. Nadia dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan menggelar peringatan Hari Ibu ke-96 di Mahligai Mayamaurai, Kecamatan Paringin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan menggelar peringatan Hari Ibu atau PHI ke-96 di Mahligai Mayamaurai, Kecamatan Paringin. Kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars PKK, Mars Hari Ibu, dan lagu Balanganku. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Hajah Sri Huryati Hadi, Ketua GW Kabupaten Balangan Megawati Ulpa Supiani, serta jajaran organisasi wanita tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Kepala DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai, dalam sambutannya mengatakan PHI merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk mengenang perjuangan perempuan Indonesia dan menanamkan rasa penghargaan kepada mereka, khususnya bagi generasi muda. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Hajah Sri Huryati Hadi, saat membuka acara menyampaikan selamat Hari Ibu pada seluruh peserta yang hadir. Ia juga menekankan pentingnya kebahagiaan ibu dalam menciptakan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, ia meminta para peserta untuk mengikuti seminar dengan baik agar ilmu yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangkaian acara PHI ini turut diisi seminar parenting oleh PLT Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3A Banjarmasin Rimalia dengan mengusung tema merajut keharmonisan pernikahan melalui pemulihan luka batin. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi terkait deteksi dini permasalahan sosial di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 24 Desember 2024. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi atau rakor terkait deteksi dini permasalahan sosial di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Selasa 24 Desember 2024.
Rakor ini dibuka oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah, yang mewakili Bupati Balangan. Dihadiri Ketua FKDM Kabupaten Balangan, Listiani, serta jajaran Forkopimda Balangan. Dalam sambutannya, Syaifuddin Tailah menekankan pentingnya deteksi dini untuk mencegah dan mengatasi permasalahan secara efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, Ketua FKDM Kabupaten Balangan, Listiani menjelaskan rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman anggota FKDM tentang tugas dan fungsi mereka. Jadi kan hari ini kita adakan rapat koordinasi ini untuk supaya anggota mulai dari kabupaten sampai desa itu, kalaupun misalnya ada laporan yang harus disampaikan ke kepolisian, sudah tahu kepada siapa. Demikian juga untuk mitra-mitra kerja yang lain. Listiani menambahkan bahwa FKDM sendiri hanya bertugas untuk menyampaikan informasi dan data terkait berbagai permasalahan tanpa mengambil tindakan langsung. Nah, contohnya misalnya banyaknya pengguna narkotika. Nah, dengan hadirnya Pak Faisal sebagai Kepala BNNK, kami kan pasti sudah ada komunikasi, ada nomor HP. Sehingga kalau misalnya ada, kawal langsung melaporkan, menginformasikan nih di desa ini banyak nih misalnya anak-anak menggunakan lem-lem. Nah, itulah maksud dan tujuan daripada kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi hari ini dilaksanakan. Ia berharap pada tahun 2025 kapasitas anggota FKDM di tingkat desa dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pembelajaran. Rakor ditutup dengan pemaparan dari Kepala BNNK Balangan tentang kebijakan Kotan, perwakilan dari Kejari Balangan mengenai kerukunan umat beragama, perwakilan Dandim yang membahas patriotisme masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial, dan perwakilan Polres Balangan tentang tahapan Pilkada 2024. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini, saya Nanda Yuliarti dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.